kembali nih. Oke, Hero yang bisa menarik knock up. tapi di satu sisi ya, ini juga menjadi salah satu penghalang untuk dari penggunaan Nathan itu sendiri loh. Iya sih. Oke. Dia bisa ngebuka visionnya dengan lantern. Yap. Ini bisa menjadi salah satu mungkin penanda apakah ini akan dikeluarkan nih. Menarik. Dan enaknya ya ketika Geek Fam bermain, dia nggak perlu khawatir untuk Hellcard misalkan lepas. Nggak harus di first pick juga. Betul. Karena gua ngeliat cuma Geek Fam yang pakai. Iya. Dan masih sama bagusnya meskipun Hellcard itu kena nerf kan kemarin dari regen XP-nya dia. Iya. Seakan tidak berasa ya karena ya ini master Hellcard-nya. Baloy dan Roger. Yap. Wow, mereka threadling. Respect ya berarti ya Roger. Dan sejauh ini ada Zaz. Apakah itu akan mereka gunakan? Dan ternyata pilihannya adalah wow. First pick, hero yang sempat dipopulerkan juga waktu itu dari region TH. Digunakan juga waktu itu satu-satunya pakai alter ego di sini. Dan sekarang jadi first pick, bahkan linknya nggak ada yang ambil loh. Ya mungkin bakal masuk sekarang ya kalau mau ambil link. Atau mereka bisa ambil yang lain juga seperti Valentina yang masih ada. Untuk bisa mengambil ultimate dari Edit atau mungkin untuk Zaz juga. Tapi ya masuknya Povius, ini membuka Hylos juga loh yang masih ada. Iya, XP lane-nya masih bisa kebuka. Apalagi X-Win tipikal yang sering banget pakai Edit kan. Bener. XP-nya bisa cari badan lagi, di match upin lagi dari Povius-nya. Dan sekarang 2 pick langsung Geek Fam. Yap, Aurora ada. Tersedia juga untuk mid laner yang sedang naik down Aurora, Chulsin. Oke, dan Alpha, Moskov. Wow, ini 3 core-nya duluan om yang muncul om. Wow, oke ini tim ungu ya keluar lagi ya Iya sekarang. benar. Bener, Abis ini damager. Gift ya. Ungu banget tuh semuanya. Tapi ya Alpha yang diambil menarik sih karena Alpha ini sebenarnya adalah hero yang cukup rentan kalau berjumpa dengan si Edit. Iya kan? Onward-nya dia akan membuat Alpha-nya satu kali miss ya atau dia kena duluan, kena open initiate. Dia bakal kena stunlock lama banget 3 second. Benar-benar akan susah juga sebenarnya sih untuk kaburnya kan. Betul. Emang one way ticket juga dari Alphanya dan tipikal Edit ini tipikal hero yang bisa nge-punish. Oke, tapi ya mungkin ya dengan adanya Povius juga ini bisa melompat jadi ya lumayan. Harusnya. Jadi ini harus satu suara sekarang untuk Geek Fam. Oke, so untuk pick ketiga, Kari. Kari? Ini satu titipan band mungkin ke arah Kaja kali ya. Dari Geek nanti. Ya Kaja Kari. Sering dimainkan dulu ya. Waktu masih Audi. Benar. Kaja Kari. Tapi ya masih possible sekarang gak sih om? Edit masih flex kan? masih flex buat editnya. Dan bahkan Maniac kan sempat dipakai juga. Kars Iya. dapetin Maniac dengan edit. Tapi Moskov ini lumayan. Kalau melihat bagaimana duel ya di lane masing-masing antara Kari dan juga Moskov. Jelas Karinya mungkin bisa menang di early-nya. Ya untuk early ya. Untuk early-nya ya. Tapi begitu ada 1-2 item, bahkan menginjak menit ke-8 deh. Itu Moskov bahaya banget loh. Karena lebih sering Moskov muncul buat teamfight daripada Kari. Benar-benar. Belum lagi dengan power split push kan. Betul. Yang itu nggak bisa dilawan Ya udah lah, Kari. Itu susah itu. Iya, Itu dia. perbedaannya juga yang satu emang benar-benar attack speednya berdasarkan dari memang dari basic attack-nya yang keluar. Sementara yang satu lagi adalah dari ultimate gitu. Betul. Ini mungkin akan menjadi perbedaan. Belum lagi dari pressing shot-nya. Oke, kita lihat apakah itu semua bisa dimanfaatkan oleh Cak Dera. Valentina ban mid laner yang udah mulai langsung ditarget juga. Mengingat dari Geek sendiri full mid lanernya juga sebenarnya kelihatan om. Aboy, Valentina, Faramis, Ini Faramis gak sih dan nanti? Aurora. Ya, second-nya bisa Faramis. Tarislah. Very slash. Respect terhadap X-Villain. Ya masih menganggap bahwa Edit ini ada di Roamer nantinya. Karena memang lebih sering ada di Roamer juga untuk Rebellion. Betul, X-Win apalagi. Ya. Dan track recordnya kemarin juga menangnya editnya Romer gitu loh. Betul. Dan untuk ban terakhir dari Rebellion. Mereka masih mid lane kah? Oh, Faramis? No? Atau Atau Aurora? Romer? Aurora. Aurora. Vexana Aurora juga lumayan jadi ancaman sih. Hero utility yang clear tengahnya cepat banget. Tapi gimana dengan Romer, Om? Romer ya, Romer buat siapa dulu nih? Untuk bandnya Rebellion biar tipisin full hero-nya Geek. Gatot. Hope will find a way, Akankah? even when Atau all is apa? forlorn. Yang masih open juga sebetulnya. Dari sisi Romer Vexana ternyata. Oke. Masih ini ya buat full hero. Mid berarti untuk si Aboy. Dan ada Xbox juga. Ini Xbox-nya di ban. XP-nya udah tipis banget. Seakan-akan dipaksa untuk edit udah XP aja nih. XP-nya udah gua habisin. Ini di beberapa pertempuran ataupun beberapa tempat lainnya ya. Ini pernah dengan adanya Moskov kayak begini mungkin lawannya apabila sekarang juga kemungkinan besar yang mereka masih butuh XP juga. Tamus Vengeance itu bisa banget gak sih masuk di sini? Tamus Vengeance, sebenarnya oke sih Tamus Vengeance. Dan menurutku cocok banget sekarang karena lawannya Moskov. Bisa. Karena itu pun bisa emang ini
yang lain ini hero-heronya udah ngedorong banget. Zasnya bisa ngedorong banget untuk pergerakan dari Moskovnya. Mungkin ini juga bisa ngedorong lagi. Kalau emang mau ditambahin dengan itu ataupun mereka masih mau berputar dengan adanya Hylos, itu bisa menjadi pilihan sih. Pilihan gak sih untuk dari XP-nya? Back to basicnya high loss, tapi jungle-nya dulu yang diambil. Yep. Gak jauh ya, full hero-nya memang Wah, sedikit terbaca. Julian tapi ya. Julian butuh waktu buat setup. banget. Ya, jadi 1, 2, 3 dia baru kuat juga kan. Tapi ya sepanjang MPL KH ya, Cambodia season 7 berjalan, Povius 100% pick and ban. Buset dah. Ya. Dan bahkan prio pick loh sekarang. Terlihat kan, sampai first pick maksudnya Om. Di first Bahkan pick. sekarang nggak ada assassin. Linknya nggak muncul. Mungkin kasusnya kalau beda tim bakal beda lagi draftnya ya. Oke, bisa. Nah, mid yang kalau mau dibuka nih sekarang, kalau mau safety jelas masih ada 2 ya antara Lilia atau Aurora. Bahkan Nana. Gimana dengan Faramis Om? Faramis ya? Counter setup juga kan? Faramis. Dan Rui. Oke. Kuat banget loh ini draftnya. Geek. Tim fight 5-nya kuat Benar-benar banget. mereka bakal fokus buat team fight udah. Iya, Kalau iya, bicara iya. soal split ya mereka bisa juga masih ada Moskov memang. Ngandelin Moskov. Betul, tapi ya kalau kita bicara soal team fight di early apalagi ya, ini level 4 udah strong banget dari Alpha dan Povius. Oke, kita akan ngeliat nih untuk last pick dari Rebellion ke XP kah dari editnya atau ke Romer kah? Hylos masih open ya, salah satu hero yang lumayan juga ya untuk jadi frontliner, badannya bakal strong banget, matchup-nya juga enak. Atau sisi lagi yang diambil, kayak Barat mungkin? Barat juga lagi masuk sih buat XP ya sekarang ini. Buat hilangin satu hero tadi buat Baratnya, makan misalnya buat Alpha-nya, jadi gak ada power retribution nanti. Penentuan akan dibuktikan juga. Rebellion This is the Emperor's order. ternyata Akai, Oke. Romer. Mereka, Ya. mereka ingin mengacaukan bagaimana team fight yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Geek. Apalagi dengan ada Faramis kayak begini. Sesimpel itu sih, Faramis counter pakai Akai. Udah keluar lu semuanya dari lingkaran tersebut dari Netherlands itu. Selesai. Menarik sekali dengan adanya Akai last pick. Gua nggak tahu kenapa, tapi gua ngerasa game satu ini milik Rebellion Om. Rebellion menarik sih, kalau aku malah lebih strong banget buat Geek Farm nih. Tim fightnya ya. Tim fight-nya strong banget, ya memang bisa dikacaukan ya Fizpin. Itu kalau berhasil. Setuju. Iya, kalau berhasil. Kalau tidak ya udah mereka kan tetap berlima aja. Dan Iya. dengan late game potensial lebih tinggi juga. Yep. Kalau late game-nya mereka punya si Moskov ya. Moskov full attack speed di late game. Ketemunya juga Karin yang range-nya memang pendek. Oke. Dan single target. Single tarik. Oke deh kalau begitu sekarang bisa kita saksikan Land of Dawn sudah mulai memanggil keseluruhan player dan juga keseluruhan fanbase yang ada di MPLAD Season 14 dan minggu yang kelima. Hari yang pertama, match yang pertama pula, MPL Arena, mana Suaraja? Welcome to Mobile Legends. Let's go to Land of Dawn. Pembuktian nih, apakah memang Rebellion bisa menambah poin kemenangan mereka atau malah Geek yang keluar dari zona merah. Wow, ini Baloi dalam banget loh. Benar-benar memaksakan untuk adanya pembukaan retribution tadi yang memang harus dipakai tadi di orange buff. Sementara sekarang di area tengah Aboy tadi udah berhasil mengaman satu wave dan juga X-Win akankah mau langsung ngehajar siapapun yang ada di depannya atau mereka akan bersabar terlebih dahulu? Ya, ini sebenarnya bakal jadi early game advantage yang harus dicari untuk Rebellion sendiri karena mereka punya Julian juga. Wah bertarung banget di area dari Lita Wonder dan berhasil diamankan oleh Ryota. Tanpa retri tadi masih didapetin juga. Dan seperti biasa attack speed ya kalau untuk farmer seperti Ryota. Ya, dan lihat emblem tank ternyata yang dipakai untuk Povius ya, bukan fighter juga. Jadi hanya akan mengandalkan Festival of Blood nantinya untuk bisa mendapatkan regen HP dia. Atau mungkin dengannya tambahan-tambahan item seperti misal dari Kunsu. Tapi tipikal dari X-Win banget nih. Hampir semua romer yang dia pakai. Talent keduanya tuh Wilderness Blessing. Wilderness ya, buat bisa ganking. Iya, Ganking jalan cepat juga ada, tapi ada 3 Swift juga yang menarik sih. 3 Swift untuk Rebellion, jadi mereka juga masih menyimpan potensi untuk bisa memberikan damage constant dengan basic attack. Tertarik X-Win-nya. Oke, namun di tempatnya berbeda. Ada satu spiral apa tadi yang udah langsung dikeluarkan dan X-Win mau tidak mau harus mengeluarkan satu flicker yang selamat. ada di dalam tubuhnya dan sepertinya masih bisa selamat. Hey, di situkah dia mau recall dan harus pergi ke tempat yang jauh lebih aman. wow, permainan pasif yang begitu baik. Ada shield tadi sedikit yang membuat X-Win selamat. Yap, body slam, ada extra shield juga. Dan selamat lah tadi, meskipun memang harus membuang satu flicker ya untuk bisa kabur. Tapi at least nggak ada yang tumbang, nggak ada yang pertukaran bisa didapatkan untuk Geek Farm juga sementara.
Turtle yang sudah mulai spawn sekarang bisa dikontes sebenarnya, tapi melihat bagaimana badan yang dipegang untuk Rebellion ini nggak terlalu tebal. Jadi mereka akan mengandalkan untuk Geek yang start Turtle-nya pertama kali dan mereka akan coba untuk nyambut Turtle ini. Yep. Dan Kars bisakah dia untuk bisa membantu rekan-rekannya, tapi ternyata mereka mencoba untuk bisa memulai lagi area di tim fight yang ada di area tersebut. Sementara sekarang ada udah terlihat, ada di dalam area Reaper dan juga ada beberapa player yang berhasil langsung ditumbangkan pula di dalam area tersebut. Ada satu pertukaran memang dari roamer yang tumbang, masing-masing roamer yang hilang, tapi Turtle tetap diamankan oleh Geek. Iya, itu tim fight yang kalau udah kumpul ada NetherRealm-nya dan juga masih ada Povius yang melompat terus dengan Infernal Pursuit. Sulit banget tadi untuk bisa melakukan team fight. Ya, apalagi belum level 4 kan dari Explode. Oke, sementara sekarang ada 2 untuk Rebellion dan juga 4 untuk Geek Farm. Oke. Tapi banyak yang 2-0 ternyata ya dari talent Inggris. Yakin bahwa game ini hanya sampai game kedua. Iya, kalau kalian Indo semuanya percaya 3 game nih. Iya. Emang menggunakan semua fasilitas saya kita. Hehehe. Baloy akankah dirinya mau dihajar karena tertinggal sendirian. Tapi Baloy masih cukup kuat. Dan Aboy jaraknya udah dekat banget. Ada Retribution tadi udah langsung dikeluarkan bakal tuh sekarang. Udah terlihat pula dengan Dominator tadi sedikit lagi tersisa. Dan Aboy berhasil dihancurkan bakal tuh sekarang. Ada satu lagi Epic Spin yang bisa menjebak pergerakan dari Vincent. Vincent pun hilang. Bonus skill yang didapatkan lagi Rebellion menumbangkan sang jungle. Di momen orange-nya udah diambil loh. Aboy memang spawn lagi tapi tetap aja hilangin pasif di awal itu berdampak banget. Nah itu good play banget dari Swallow ya. Penempatan untuk Dominator dia juga dan bahkan follow up. Nah ini yang kita mention. Dari minggu yang kemarin follow up untuk Rebellion ini udah ada semuanya. Tapi tinggal bagaimana mereka bisa menangin buat di early game-nya. Seperti tadi misalnya di Turtle. Tapi sekarang sudah mulai bisa dikontrol untuk Rebellion. Cadera ada first item. Corrosion yang sudah selesai juga dan ini. Di goalnya aman banget ternyata. Kayak bakal adu farming aja Om ya. Betul. Gold lanernya sama-sama Trinity item juga. Tapi gerakan dari Expillion. Waduh, mau langsung dihajar begitu saja dan sedikit lagi Veldora bisakah dirinya untuk bisa mempertahankan karena Expillion yang dimiliki dan masih berhasil Veldora. Ya, cukup tebal tadi dengan Povius meskipun untuk extra shieldnya hanya bisa didapatkan dari pasif dia yaitu Demonic Force. Di Baloy berjuang sendirian ini cukup berbahaya untuk Baloy kalau mau selalu membuka di depan. Wah, jadi mah ke sandwich jadi ya oke. Ada 2 orang di mana mereka berhadapan dengan 4 player sekaligus tapi NetherRealm sudah langsung terpower up di area tersebut. Bahkan Epic Spin sudah terlihat pula. Tapi Turtle belum menjadi milik siapapun. Bahkan sekarang ada pergerakan dari Veldora mencoba untuk bisa maju dan juga membantu rekan-rekannya tapi ternyata Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Ryota yang berhasil tadi dengan retribution begitu baik tapi Ryotanya masih berjuang untuk bisa kabur dari tersebut sedikit lagi tersisa. Ada Dark Wave tadi namun untuk sekarang gagal bisa menyelamatkan diri. Tapi Kars mencoba untuk bisa membalaskan apapun itu. Tapi Veldora dengan balok yang dia bawa nih ya. Karena lenteranya sudah diberikan kepada Zubsin. Wow, hampir saja selamat tadi dengan Enhanced Sword. Sayangnya masih ada Veldora, eksekutor. Trade-nya jadi 2 tuker 2 tapi Turtle-nya Rebellion Om. Iya, itu masih bisa diikuti dengan Infernal Pursuit juga tadi. Jadi langsung side by side. Bener Om. Dan ini dia kekuatan untuk Povius. Prayo untuk di pick sekarang. Jelas. Bisa menjadi Kuat badan. banget. Yap, dan bahkan tadi sempat menghindar kan dari Earthshatter. Iya. Waktu lagi lompat dia juga lompat. Jadi gak kena tuh efek knock up-nya. Sepersekian detik dari tiap lompatan itu yang bisa menyelamatkan dia. Betul, betul. Itu yang ganggu banget dari Povius. Yap, dan damage-nya juga berasa apalagi dengan cooldown ultimate yang nol. Iya. Tidak ada sama sekali. Selama ke trigger gas. Gas. Tapi ada item yang hampir sama 100% Om dari kedua marksman. Oke, tapi ada item yang memang beda juga untuk Veldora. Kita tahu kan biasanya nih Thunderbolt first item buat EXP lane. Tapi dia nggak bakal terlalu tanky juga. Jadi cukup respect dengan menggunakan Radiant. Iya ya 3 magical juga sih kebetulan. Tapi nextnya mungkin nggak ke Thunder kali Om Iya, ya. dominance. Wah, ini nih. Di mana tadi kita kiss the victory untuk bisa menyelamatkan Matt itu bisa membantu Matt. Namun barusan terlihat ada pergerakan yang sudah dilakukan oleh Baleski dan juga Cadera didorong tadi dengan satu spiral misalnya. Tapi sepertinya masih bisa diselamatkan nih dari outer turret ya. Iya, ini bawahnya kalau adem-adem seperti ini lumayan bahaya buat Rebellion ya. Karena ya lambat tahun Moskov dengan powernya ini bakal bisa ngedistract kan. Kayak mereka punya Povius, mereka bisa pancing buat tim fight jauh. Nanti Moskovnya bisa datang 4 tahun gimana? Itu skenario yang sering kita lihat kalau ada Moskov. Apalagi kalau lihat dari hero-nya Rebellion nggak ada juga nih yang bisa kontrol laning jauhnya Om. Wah udah mulai itu di bawah. Yap, hey, Emo Fedgat dikeluarkan dan itu tadi langsung mendapatkan gara dari Ryota. Ada Golden Staff di tempat yang berbeda tapi Baleski berhasil langsung dihajar begitu saja dengan Epic Spin dan berhasil menjepit pula karena Veldora tapi Veldora terlalu tebal. Bahkan untuk sekarang coba lihat sangat-sangat
diganggu dengan Dark Wave tadi yang udah dia miliki, belum lagi dengan Demonica. Sementara Vincent masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Nedorem langsung dikeluarkan begitu saja, ada satu lagi. Spear of Destruction-nya connect, akankah ada perpindahan tepat yang dilakukan? Namun untuk sekarang ada perpindahan dan langsung saja Cadera berhasil mendapatkan 1 poin kill pula. Oke, pertukaran yang didapatkan Cadera hadir, namun lihat dari tarot bawah, ini bakal free banget. Ya, dan mirroring langsung. Ya, tapi masih ada pertukaran juga, jadi ini nggak rugi sama sekali untuk Geekfam, dan bahkan bisa dibilang Geekfam ya lumayan. Mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka juga. Dan sekali lagi nih, kemunculan dari Veldora ya. Sangat mengganggu sekali. Waduh, ditarik lagi, mau pendet lagi. Bisakah dia bertahan dengan Spear of Misery dan Cars? Benar-benar dihajar, coba lihat Matt. Dengan segitu banyaknya Speedy Lightwell tadi udah dikeluarkan, gak ada damage yang benar-benar terlihat di situ. Yap. Nih masih butuh lagi mungkin item damage ya buat Matt. Tapi ya faktor gangguan yang masuk dari Povius melompat secara terus-menerus. Dan bahkan dengan full defense item juga, damage yang diberikan berasa. Wah, tapi Rebellion back to basic ya. Setelah mereka udah nggak bisa untuk kontes, mereka akan fokus farming dulu. Dan masalah terbesar mereka ada di Trinity item. Wow, hampir saja Matt tadi untungnya. Masih dengan 1 phantom step dia bisa pergi ke tempat yang berbeda, tapi X-Win menjadi orang terdepan dan harus bisa menerima resikonya. Yap. Nah ini dia buat tim fight yang sudah mulai kayak hampir kumpul ya sepertinya. Tapi sebenarnya untuk Geekfamnya sendiri cuman satu nih yang jadi badan. Cuman Veldora yang selalu bisa mengacaukan semuanya, dan bahkan di belakangnya kan ada follow-up damage-nya. Dan ini dia yang memperkuat lagi adalah NetherRealm. Yang tadinya hampir tumbang, masih survive, masih selamat. Walaupun tercounter ya sama X-Win, tapi kelihatan yang terjadi itu selalu heavy spin duluan. Betul. Baru ada NetherRealm. Oke, ini heavy spin mau dikeluarkan? Enggak ternyata. X-Win mundur lagi. Ya, karena mahal banget sih kalau sudah kelihatan tidak ada heavy spin ya. Tim fight kumpul bisa langsung di-engage untuk Geekfam juga. Dan kita melihat bagaimana Vincent ini ada di area top. Jadi masih akan ada lagi farming sedikit nantinya untuk di bagian topnya. Dan bahkan Cadera yang ternyata diberikan ruang gerak untuk bisa mendapatkan gold lebih. Prioritas farming ya. Masih ada di marksman-nya dulu. Balik lagi power spike-nya masih belum didapetin. Sama sih seperti Matt. Yang di bawah juga dia dikasih prioritas farming. Dan temponya langsung turun nih. Gamenya jadi bikin agak pasif. Tapi lihat dia top lane. Wah, di atas nih Moskovnya langsung dihajar, tapi untungnya Ryota masih mencoba untuk bisa mengejar dan masih berhasil selamat. Cadera akankah di tempat yang berbeda, heavy spin tadi sepertinya berhasil untuk bisa menjepit ke arah satu player, dan itu adalah Baloyski. Vincentnya masih berhasil mundur, tapi masih ada Dominator dan juga NetherRealm. Akankah dirinya bisa kabur dari tersebut, tapi Vincent berhasil dihancurkan, bahkan sekarang Aboy menjadi korban ketiga. 3 member langsung hilang. Geekfam dalam masalah mid mereka terbuka dan tim fight berat sebelah yang terlihat. Iya, itu miss team fight juga ya. Yang kejadian di mana seharusnya memang bisa dihindarkan. Tapi ya usaha penyelamatan yang dilakukan juga. Dari skillnya bertabrakan. Dari Ultra yang pakai. Terus NetherRealm yang di pop tadi. Ya, dua-duanya ya safety-nya. Dan Lord mulai diinisiasi oleh Rebellion. Alright. Wah. Dan, ya, ini Lord yang bisa dibilang akan jatuh ke tangan Rebellion. Dan dia Lord sudah mulai dipegang. Dan ternyata kalah di early, bisa pegang di mid game sekarang buat Rebellion. Itu coba lihat, Veldora masih ganggu loh. Veldora masih coba untuk mancing-mancing. Apakah Rebellion mau melakukan kesalahan dengan melakukan team fight? Yep. Atau tidak, tapi kayaknya nggak kepancing deh ya. Yep. Lagi Ryota ini udah mulai berasa juga sih buat damage dari enhance side. Bisa diberikan untuk Julian sekarang. Lord, slow push jelas, 3-lane push bisa dilakukan. Belum ada tanda-tanda sebenarnya untuk Geekfam sendiri bagaimana cara mereka untuk bisa memenangkan tim fight-nya, karena kita selalu melihat tim fight yang lumayan memang kayak hampir 50-50, tapi selalu bisa yang keluar sebagai pemenang adalah Rebellion. Iya kan, kita trade-nya memang nggak sampai jauh banget, memang ada lah pertukaran yang diambil, tapi ya tetap rugi. Mau gimana pun, dari item mungkin Swallow nih yang harus dikhawatirkan juga. Udah Wishing Lantern, Om. Ya, Wishing Lantern tadi buat third itemnya dia ya. Dan aku ngeliatnya memang masih ada, Veldora masih menuju ke Queen Swing, jadi masih butuh waktu juga lah. Buat dia bisa lebih sustain mungkin di area depan. Oke, tapi setidaknya mereka udah berhasil untuk bisa mendapatkan satu oleh-oleh ya, di mana outer turret di area mid berhasil dirubuhkan. Zonanya akan terbuka lagi dan Baloy. Wih, Baloy mau pendek Jakoni karena 2 player, dan sekarang waktunya mereka untuk bisa melakukan sebuah team fight. Namun Baloy dijauhkan dari rekan-rekannya. Dan sekarang NetherRealm langsung dipeliharkan full X-Win, masih mundur lagi ke tempat berbeda. Veldora sedikit lagi tersisa, bisa nggak dirinya bertahan, tapi masih berhasil untuk bisa lompatin siapapun yang ada di depannya. 2 player dari Kick berhasil ditumbangkan. Spear of Destruction, no, enggak, Cadera. Dia nggak bisa masuk juga, tapi ini udah low semua dengan kondisi Geek yang lumayan seger dari sisa 3-nya. Nah ya, tapi 3 ya, kayak mereka kalah kuantitas, mau nggak mau harus mundur juga. Dan reset Rebellion mereka jauh lebih unggul sekarang. Dan Matt meskipun single target, tapi dengan damage yang bisa diberikan DPS dari dia ini sangat-sangat cepat sekali
untuk bisa menumbangkan pemain-pemain Geek Fam juga. Dan kita akan melihat untuk replay tadi, di mana Baloi berhasil dengan aim offended-nya, tapi mereka belum punya damage yang cukup dan terlalu banyak gangguan, seperti Heavy Speed tadi. Gak bisa di-save sama sekali ya. Netherrealm-nya bahkan disimpan om. Dia tahu gak bisa ini dipakai pun percuma akan kepental lagi. Dan di situ Dominator langsung bener-bener jadi pagar loh. Siapa yang mau maju? Gak ada lagi yang mau mendekat. Dominator langsung menjadi pembatas antara pemain Geek dan juga pemain Rebellion yang lagi ngehajar ke arah Baloi. Dan kelihatan ini jelasnya. Oke, untuk sekarang heavy spin-nya connect lagi. Baloyski masih berhasil diselamatkan dengan satu Netherrealm. Akankah dirinya bisa selamat? Tapi Vendan! Connect tadi karena beberapa player menjadi satu momentum yang begitu baik. Dan match-nya berhasil dihancurkan. Ini dia pergerakan dari Baloyski sebelum dirinya berhasil ke pick up. Tapi setidaknya dia berhasil untuk bisa menciptakan sebuah momentum. Dan menghancurkan 3 player dari Rebellion. Membalikan keadaan Geek Fam. Satu buah momentum saja yang diperlukan. Netherrealm dari Aboy yang sempat terlepas. Karena Baloi tadi sempat narik sebelum tumbang. Yap. Dan tim fight kumpul tadi membuat lebih efisien skill yang dikeluarkan Lightning Truncheon plus Ghost Bursters. Semua terkumpul di satu titik dan semua terkena splash damage dari Faramis. Belum lagi Cak Dera ya yang hadir tadi dengan Spear of Destruction. Memang sih kelihatan gold masih dipegang Rebellion tapi tempo dari mereka mulai turun. Yap. Dan sekarang X-Win terjebak sendirian masih diganggu oleh Veldora. X-Win yang masih mencoba untuk bisa maju ke bagian terdepan tapi terlalu banyak player. Dan juga Spear of Destruction yang didorong ke arusnya dengan satu Spear of Destruction dan habis Walker tadi. Sakit banget damage yang bisa dihasilkan oleh Moskov sekarang. Langsung di-commit, tidak ada X-Win Lord-nya, langsung di-setup. Oke, akankah ada pergerakan yang cukup krusial yang bisa dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion. Bahkan sekarang terlihat ada Netherrealm yang udah berhasil dihancurkan ataupun dikeluarkan kembali. Tapi ada satu Vendor tadi berhasil menarik ke arah beberapa player. Jadera, ada Ryota yang menjadi korbannya. Jadera solo kill terhadap Ryota. Bahkan Jadera masih kill lebih tapi itu pada berbeda. Swallow menjadi korban pula. 4 yang harus hilang. Kombinasi skill yang cukup baik dari Geek Fam. Lagi-lagi Aboy menyelamatkan hari dan Baloi langsung menjadi inisiator. Wow, Baloi gak tumbang sama sekali loh tadi. Dengan posisi yang hampir banget. Dia bisa di pick off tapi ternyata tidak. Netherrealm dari Aboy juga yang menyelamatkan dan team fight yang pada akhirnya ini sudah mulai dipegang lagi-lagi. Satu kesalahan, tiba-tiba langsung swing. Tim lawannya Geek Fam lah yang unggul. Ya, dari Rebellion ya, kembali dengan setelan pabriknya. Waduh. Satu buah misplay yang nggak bisa recover loh, nggak bisa balik lagi ke temponya mereka. Iya, menurutku tadi bahkan ya waktu X-Win ke pick off, itu gak ada jawaban sama sekali karena dia udah sendirian dan yang lainnya masih jauh. Nggak ngebait apapun selain Spear of Destruction. Ya, Athena Shield buat Vincent. Brilliant push sekarang bagi Geek Fam. Ingat ada Ruby ya. Jadi dari Rebellion mereka mau gak mau harus sedikit berhati-hati. Jangan sampai terkena flicker and offended. Nah ini kita lihat akan seperti apa lagi nih pola pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion. Mungkin kalau ngomongin defense, mereka masih bisa nge-punish nantinya. Lagi-lagi X-Win ya, dengan heavy spin bisa dibawa bahkan ke base-nya. Tapi kali ini ada Lord yang sudah enhance. Yap, ini dia. Untuk progress buat bisa maju ke depan. Ini heavy spin-nya yang memang harus Wait, dihindari. ada Dominator kayak langsung dikeluarkan di area tersebut dan itu pun langsung mendorong aja ke arah dari pergerakan Veldora. Namun sekarang heavy spin-nya bisa kan selamat untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Bahkan itu sekarang ada satu orang tadi berhasil untuk ditarik begitu saja dan Ryota yang menjadi korban di dalam pertempuran. Ada Wawan di dalam tubuh dari Med yang udah langsung dikeluarkan pula namun di tempat yang berbeda. Satu weapon yang udah mulai masuk pula. Tertarik lagi dan lagi untuk X-Win. Namun attack speed yang dimiliki oleh Jadera begitu mematikan, begitu mengerikan. Coba lihat pergerakan dari Med masih berusaha untuk bisa menghilangkan karena satu weapon namun Jadera di tempat yang berbeda masih berfokus untuk bisa menghancurkan langsung ke arah satu base yang pertama. Omidnya mulai masuk lagi dan sepertinya akan dipaksa. Oke, dipaksa dan Matt masih berjuang. Satu minion sudah mulai bertamu. Namun di bagian belakang Swallow tapi tidak bisa. Karena Jadera fokus terhadap kemenangan mereka. Membuka kemenangan pertama.